Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Sepertinya tadi baru saja Anda simak, belum selesai urusan minyak goreng yang konon kabarnya sulit didapati di pasaran. Nah, saat ini yang kembali menjerit adalah perajin tempe dan tahu, termasuk ibu-ibu yang mungkin hampir setiap hari ini lauknya tempe, tahu, dan salah satunya telur. Jadi gantian itu aja karena memang banyak yang kemudian harganya semakin mahal. Nah, oleh karenanya untuk bisa menelaah lebih jauh mengapa kemudian kenaikan harga ini begitu signifikan sehingga membuat para perajin tempe dan tahu merasa semakin terjepit. Itulah karenanya Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai harga kedelai melejit, perajin tahu tempe menjerit. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Herman Kairon yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Pak Herman Kairon, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya, Pak. Selanjutnya ada Pak Dwi Andreas, Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor. Prof, sehat? Ya, sehat Mbak. Selalu sehat. Harus selalu sehat ya, Prof. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sutaryo, Ketua Pusat Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia DKI Jakarta. Pak Sutaryo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihatnya udah sangat kecut, kayaknya makin susah nyari kedelai gitu ya untuk bahan baku. Dan terhubung melalui video conference ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Oke Nirwan. Pak Oke, Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam pemirsa, selamat malam bapak-bapak di studio dan Mbak Mano tentunya. Pak Dirjen sehat ya Pak? Insya Allah sehat. Harus terus sehat Pak, karena Pak Dirjen ini orang paling dicari dalam bulan-bulan terakhir. Mulai dari urusan minyak goreng, sekarang kedelai, Pak Dirjen yang dicari. Kita ke perajin dulu. Pak Sutaryo, benar semakin mahal ya Pak, boleh dipakai mic-nya Pak? Iya, betul. Bapak beli berapa terakhir? Sekarang sudah 11.300. 11.300 di Jakarta. Di tingkat itu pengrajin. Walaupun belinya grosir? Enggak, rata-rata dibeli oleh pengrajin. Oh, rata-rata. Kalau di grosir, di tingkat importir sekitar 10.700. Mulai kapan itu Pak? Baru sebulan ini aja, jadi Januari, Februari ini. Oh, jadi di 2022 ini. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 10.200 di tingkat pengrajin. Itu di akhir tahun jadi 2021. awal 2001 itu 9.000. Oh, masih 9.000. Terus bergerak sampai 10.200. Akhir 2 bulan ini, sebulan ini terakhir jadi berubah 11.300. Itu di tingkat pengrajin. Ini konon kabarnya perajin mau mogok gara-gara terlalu mahal ini. Betul, jadi karena untuk membuat HPP para tukang tempe tahu kan agak susah. Karena hari ini dia beli kedelai katakanlah 10.200, pulang dari pasar harus beli kedelai 10.500 dan seterusnya. Begitu dibelikan kedelai maka dapur rumah tidak masak. Kalau harus masak menghidupi keluarga kecilnya maka beli kedelainya harus dikurangi. Itulah nasib yang dialami saat ini. Tapi kalau dari penjualan Pak, kan belinya udah naik nih Pak. Ya. Animo masyarakat yang membeli, apakah ada perubahan? Animo masyarakat memang ini dalam kondisi sulit, ya kan. Kemudian telur itu kan harga masih drop nih. Telur di angka 20.000, maka saingan terdekatnya adalah tempe. Lalu dengan dinaikkan tempe sampai 20% itu masyarakat enggak respon karena mungkin ekonominya lagi sulit. Saya khawatir kalau konsumen tempe dan tahu sudah enggak mampu lagi beli tempe dan tahu, maka gizi apa yang harus dimakan? Karena tempe dan tahu adalah makanan yang paling murah. Itu Mbak. Tapi selama ini yang dilakukan oleh perajin seperti yang tadi disampaikan, memperkecil gitu? Atau bagaimana? Supaya tetap balance. Betul, sikap pengrajin masih bervariasi. Karena belum ada gerakan secara massal, jadi ada yang sudah sulit dikecilin, ada yang bisa menaikkan harga, itu enggak kompak. Karena sebenarnya kalau masyarakat konsumen tempe tahu itu ekonominya bagus, maka sebenarnya 5.000 dinaikkan ke 6.000 kan nggak harus demo, ya kan? Kemudian tahu dari 35.000 per papan di pasar dinaikkan 40.000 kan 5.000 nggak usah demo, karena apa? Konsumennya relatif
mapan. Tetapi ini saya baca konsumennya itu terlalu 500 perak aja ditawar itu Mbak. Oh ya? Ya. Itu dari tingkat pedagang ceritanya kayak gitu? Ya betul. Oh, mengeluhkan kepada perajinnya juga Ya. bahwa ini kekecilan, ini Betul. terlalu sedikit gitu, Ya, atau terlalu gembos gitu. Ya. Dan ini dengan demo 3 hari ini supaya pemerintah kan nggak serta-merta bisa memberikan solusi, artinya bentuk subsidi dan seterusnya. Subsidi perlu proses, tetapi dalam jangka yang berfluktuasi ini kan pengrajin harus hidup. Nah, hidupnya itu ya dari pas-pasan tadi, jual di pasar, pulang jualan, beli kedelai nggak cukup duitnya, karena berfluktuasi ikut harga Amerika. Oke, Pak Herman, ini sudah ada keluhan, laporan konstituen, termasuk para perajin yang ada di daerah Pak Herman. Sebetulnya yang sedang ramai itu kan kelangkaan minyak goreng. Dan memang terakhir-terakhir begitu saya survei pasar, kok tempe sekarang menjadi persoalan. Dan saya telusuri memang kedelai juga sedang merangkak naik. Ini yang menurut saya dari awal sudah saya ingatkan kepada Pak Menteri Perdagangan bahwa tidak akan pernah berhenti selama kita tidak mampu pertama swasembada. Ya, swasembada paling tidak adalah pangan strategis. Pangan strategis itu kalau kemarin dikerucutkan lagi menjadi 3 itu kan Pak Jale, padi, jagung, dan kedelai. Itu 3 komoditas yang sesungguhnya di periode pertama Pak Jokowi kan ingin tercapai swasembada. Nah, yang kedua sebetulnya juga sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012. Kebetulan saya ketua panjanya bahwa bagi pangan-pangan strategis ini harus bisa diproduksi atau harus mencapai kedaulatan kemandirian pangan. Sehingga kita bisa mengatur harga dalam negeri sendiri. Nah, selama bahwa komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat, konsumsi yang besar, ini tidak dapat kita lakukan produksi sendiri, ya akan sangat tergantung terhadap harga pasar internasional. Karena kita sudah terintegrasi kepada pasar internasional. Apalagi kedelai. Kedelai ini kan 90% impor. Kita baru bisa produksi sekitar antara 300 sampai 400 ribu lah begitu. Itu pun diserap oleh tahu karena itu menjadi komoditas yang sangat digandrungi untuk membuat tahu. Tetapi untuk tempe itu sangat tergantung kepada impor. Nah oleh karena itu manajemen stok ini harus betul-betul dilakukan. Di dalam undang-undang sudah diamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional. Sekarang sudah dibentuk oleh Presiden. Dan kemudian tinggal bagaimana struktur organisasi dan fungsionalnya untuk juga bisa menahan terhadap laju inflasi yang terjadi akibat bahan pokok yang dipicu oleh harga internasional. Ini sebetulnya ditunggu karena sudah dibentuk badan pangannya, tapi sampai saat ini belum ada action, belum ada aksi. Apalagi yang diharapkan oleh Koperasi Tahu Tempe untuk melakukan kebijakan yang afirmatif. Nah ini yang sebetulnya kita tunggu ya. Nah yang ketiga selain manajemen stok, pemerintah harus membuat neraca komoditas sehingga tahu kapan akan terjadi penurunan produksi di negara asal produksi. Karena kan kita tergantung dengan Amerika, Brazil, Cina, Argentina yang ini menjadi pensuplai terbesar ke negara kita, sekitar 2,6 juta. Nah, kalau kemudian di sananya produksinya sedang tidak baik, inflasinya sedang tinggi, pasti akan terimbas para produsen tahu tempe. Pasti terimbas. Beliau pasti terimbas. Nah, oleh karena itu manajemen stok dan kebijakan pemerintah ini harus betul-betul prepare. Kalau stoknya ingin aman selama 1 tahun ya buat kebijakan stok 1 tahun. Bahwa dengan neraca perdagangan dan neraca komoditas yang tentu ini akan menjadi acuan terhadap besaran yang harus dilakukan stok, ini yang harus dilakukan. Dan saya kira kami memang belum membahas secara khusus, tetapi saya sudah komunikasi dengan Pak Uke bahwa ada beberapa hal, misalkan dalam waktu pendek kalau memang ini menjadi persoalan tersendiri bagi para industri tahu tempe, maka harus ada subsidi harga. Pemerintah mau tidak mau harus membicarakan ini untuk memberikan subsidi harga. Yang kedua memotong mata rantai.
dari harga di Amerika atau harga di Brazil atau harga di Cina, berapa sesungguhnya harga yang bisa datang ke sini kalau mata rantainya bisa dipotong langsung masuk kepada koperasi atau langsung kepada koperasi dulu lah ya, supaya betul-betul ini nanti dialokasikan kepada para produsen tahu tempe. Nah yang ketiga yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah juga mempersiapkan jejaring gitu ya. Jadi jangan pula akhirnya selain kita ketergantungan terhadap negara yang memprodusen kedelai, juga tergantung terhadap para importir. Nah kita kan punya BUMN, kita punya BUMN, ada Bulog, ada RNI, ada SAS, ada Pertani, itu kan bisa dimanfaatkan menjadi konsorsium penyedia, penyetok, ataupun mempersiapkan berbagai komoditas strategis, minimalnya pajale lah. Karena ini bergiliran, setelah jagung kemarin masalah, kemudian minyak goreng, kemudian kedelai, mudah-mudahan tidak di beras, mudah-mudahan tidak di beras. Ini sudah senyum-senyum Pak Andreas, Pak Andreas sudah senyum-senyum Pak Andreas. Nah, ingat, ini juga akan memasuki hari besar agama Islam, Idul Fitri, puasa. Bagaimana sekarang dengan stok daging? Apakah mencukupi dan memadai tidak untuk sampai nanti kepada Idul Fitri. Jangan hanya kita memberikan statement secara psikologis saja, harus tersedia barangnya. Karena amanah di dalam undang-undangnya adalah tersedia dan terjangkau. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Kemudian viral adalah mama marah-marah karena dugaan minyak goreng yang tidak bisa ditemukan, termasuk juga nanti perajin akhirnya mogok, kita nggak bisa makan tahu atau tempe. Saat lagi kita akan lanjutkan, kita tanya sama Pak Dirjen apa kemudian strategi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan. Ini kita harus tanya langsung sama Pak Dirjen. Pak Dirjen. Siap. Nah kalau biasanya kita ngomongin minyak goreng, sekarang kita ngomongin kedelai Pak. Ini ada perajin, pengusaha tempe tahu yang kemudian sudah semakin terjepit posisinya karena harganya naik terus Pak. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau Kementerian Perdagangan mengevaluasi permasalahan kedelai ini Pak? Silakan Pak Dirjen. Saya harus memulai dari mana? Ya, yang pertama mungkin penyebab kenaikan. Jadi ada ini fenomena globalnya, yang pertama ada gangguan produksi di Argentina dan Brazil. Setelah itu permintaan juga meningkat karena pada tahun sebelumnya ada restrukturisasi peternakan babi di Cina. Sehingga Cina ini menyedot banyak kebutuhan kedelai. Ini yang menyebabkan harga tinggi. Sementara itu saya berbicara on-farm di nasional. Jadi saya tidak on-farmnya. Karena dari sisi on-farmnya, tadi Pak Herman sudah menyampaikan, berkisar pasokan di dalam negeri itu hanya bisa 10, paling besar pun sampai saat ini 20%. Jadi importasinya ya, pasokan dalam negeri itu hanya 20% lah dari kebutuhan nasional ini. Padahal kedelai Indonesia itu bagus, tidak ada unsur GMO-nya gitu kan. Nah kita ketergantungan sekali kepada impor dan saat ini berebut. Terutama Cina ada restrukturisasi peternakan babinya sehingga tadi menyedotlah kedelai sehingga harga tinggi sekali. Dan saya dengan pengrajin tahu tempe baik melalui pusat koperasi tahu tempe, asosiasi Gapkindo, Akindo selalu berkomunikasi ini. Diawali sejak kalau tidak salah akhir tahun 2020 atau awal 2021 sudah ada pemberhentian tuh Pak Taryo dan teman-teman 3 hari. Nah, di tengah-tengah jalan, kalau tidak salah sekitar pertengahan lah, Juni, Juli, udah diancam lagi demo, gitu kan. Demo, dan akhirnya kita berbicara dengan pelaku importasi untuk siap terus memastikan dan melakukan operasi pasar. Ini kepedulian pelaku importir. Dan jangan salah, karena pada saat itu kita bisa memaksakan importasi karena kita tahu angka belinya dari importasi itu berapa pada saat itu. Karena ini kan selalu future trade. Jadi yang diadakan pada saat bulan Juni-Juli itu tahu harga berapa waktu pembeliannya. Sehingga kita bisa bekerja sama, duduk bersama untuk melakukan operasi pasar. Berhenti itu rencana
importasi rencana mogoknya ya Pak Taryo ya kalau nggak salah. Sehingga kita melakukan operasi pasar inisiatif antara pemerintah dengan importir untuk memasok dengan harga yang diharapkan oleh pengrajin tahu tempe. Dari situ angka sudah kembali angka normal, tapi ya mulai bulan 9, 10, 11 itu udah kita kelihatan naik lagi. Ya dan ya sekarang kita posisinya setelah kita perhatikan terus ternyata kita perkirakan sementara ini analisanya walaupun 2 hari ini terjadi penurunan kecil sekali, tapi tingkat penurunannya itu tidak akan signifikan seperti yang diharapkan pengrajin tahu tempe. Dan pada saat ini diawali kemarin itu kami harus berkomunikasi dengan importir karena saya bicaranya on farm. Yang penting itu ketersediaan karena pasokan dari dalam negeri tidak bisa menjamin kebutuhan dalam negeri. Sehingga kami harus membujuk karena gini, importir mau ngelok harga kan future trade. Jadi kalau mau diadakan bulan Maret sudah mulai di-lock nih angkanya di bulan Januari gitu kan. Atau untuk April harus di-lock di bulan Februari kan. Nah mereka tuh udah nggak mau ngelok harga karena cenderung naik terus. Ini yang berbahaya pada saat itu kami berbicara dengan importir. Pastikan ketersediaan. Kita tahu stok yang tersedia di dalam negeri itu ada 140.000 saat ini. Akan masuk 160.000. Kalau nanti pada bulan Maret tidak masuk lagi, habis ini ketersediaan. Karena kita tuh dikonsumsi 240.000, sehingga kami harus merayu-rayu importir untuk tetap menjaga ketersediaan walaupun harga berapapun. Karena tadi kalau ini tidak tersedia, yang kita pastikan kehilangan pekerjaan itu adalah kurang lebih 150.000 pengrajin tahu tempe yang konsentrasinya di Jawa Barat hampir 80 sampai 90.000 ada di 27 provinsi. Mereka hidupnya ketergantungan dari bahan baku. Kalau tidak tersedia maka mereka berhenti. Itu yang kami perhatikan ketersediaan stoknya. Saya konsultasi dengan Kementerian Pertanian, bisa nggak pasokannya? Nggak ada jaminan. Sehingga saya harus merayu-rayu importir, tapi importir itu berkeluh kesah saya juga. Ini harga sudah sekian, Pak, pasti nggak dibeli oleh pengrajin tahu tempe. Karena tadi pengrajin tahu tempe itu bermasalah kalau harga sekian. Tadi disampaikan, saya menjual sekarang, hasil jualannya nggak bisa beli kedelai, kan gitu. Ini yang dikhawatirkan importir. Tapi saya pastikan kita harus memastikan keberlangsungan usaha dari 150.000 UMKM ini, pengrajin tahu tempe. Sediakan dulu barang. Kami pemerintah akan berbicara membahas ini karena perkiraannya baru mulai terjadi penurunan itu sekitar bulan Juni. Baru nanti kita lihat. Itu pun belum pastikan, itu baru analisa seperti apa. Sehingga sementara di hadapan kita ada puasa dan lebaran. Nah, ini yang harus kami pastikan. Dalam rangka puasa dan lebaran, ketersediaan baku harus tersedia terus. Karena kalau tidak tersedia, 150.000 pengrajin tahu tempe atau 147.000 atau berapa gitu. Yang katanya informasinya, pengrajin tahu tempenya kelas ini banyak kelasnya. Dan terutama yang kecil sekali, yang mikro sudah mulai tutup. Sehingga saat ini mereka sudah tutup dari itu. Dan karena ini indikasinya kelihatan dari kebutuhan pasokan sekitar 240.000 ton per bulan, sekarang itu kebutuhan pengrajin itu kurang lebih 200.000 ton. Berarti ada ya kita analogikan yang mikro kecil ini yang biasa membangun pengrajin tahu tempe ini udah mulai tutup. Ini kan 150.000 itu lebih baik bagi saya itu tersedia bahan baku karena kalau enggak harus menyiapkan lapangan kerja yang lain. Sementara mereka pengetahuannya di situ. Pemerintah sudah berbicara dengan berbagai ini untuk
menyikapi hal ini. Kita sedang membahas bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sementara ini keputusan ini memang ini harus koordinasi antar kementerian. Sementara untuk kedelai ini tidak seperti beras. Tidak ada cadangan yang dikuasai dimiliki negara seperti cadangan beras pemerintah. Kalau ada jagung juga demikian, kedelai juga nggak demikian. Sehingga kan seharusnya cadangan cadangan jagung pemerintah itu mungkin bisa diadakan dari pada saat para petani kedelai itu memproduksi dijadikan sebagai cadangan cadangan kedelai pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi ini kan nggak kejadian. Jadi pada saatnya ini kita murni ketergantungan impor. Harganya pasti harus menyesuaikan dengan harga impor. Saya berbicara dengan para pengrajin dan asosiasi dan sebagainya. Yang pasti di situasi pandemi ada berbagai komoditi yang meningkat. Sehingga ketersediaan ini harus kita pastikan dulu tersedia, gitu kan. Dan saya akan melakukan komunikasi publik. Ada beberapa langkah yang kami siapkan. Komunikasi publik, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Memang kondisinya seperti itu, bahwa pasti akan terjadi penyesuaian. Sementara itu pemerintah sedang menyiapkan skemanya harus seperti apa, karena sebetulnya yang paling aman itu posisi saat ini, kebijakannya itu diatur bebas, biar market yang mengatur. Tapi ternyata gara-gara pandemi musim produksi terganggu, ada negara yang melakukan restrukturisasi sehingga kebutuhannya memborong besar-besaran kedelai dari Amerika yang mengangkat harga kedelai. Beberapa langkah kita lakukan, komunikasi dan sebagainya, termasuk apa yang sedang dibahas saat ini dalam waktu dekat. Kebijakan apa untuk memastikan 150.000 pengrajin tahu tempe ini tetap bisa bersemangat melanjutkan usahanya. Ya, tentu kita berharap agar para perajin tahu tempe ini masih tetap bisa berusaha, dan tentunya nanti ketika menghadapi puasa tidak terus puasanya karena benar-benar puasa tutup gitu, nggak ada stok. Nah, sesaat lagi bagaimana mengantisipasi hal itu, Pak Dwi Andreas tentu sudah punya beberapa langkah dan hasil evaluasi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pak Dirjen sudah jelaskan, tapi Pak Dwi Andreas pasti punya catatan tersendiri. Silakan, Prof. Iya betul, tadi juga dikemukakan oleh Pak Dirjen, karena memang Pak Irman juga sudah mengemukakan, jadi sistem pangan Indonesia ini kan sudah terintegrasikan totally ke sistem pangan dunia. Tadi meralat beberapa angka ya, misalnya angka impor kedelai 2,47 itu adalah impor grain. Total impor kita itu naik hampir setengah juta ton. Jadi tahun 2021 ini yang kemarin itu kita sudah 7,9 juta ton kedelai yang kita impor dalam bentuk grain maupun dalam bentuk meal. Meal ini yang digunakan untuk industri makanan minuman dan digunakan industri pakan, yang sudah barang itu juga akan berpengaruh ke kita juga. Jadi itu. Lalu bagaimana terkait dengan pergerakan harga di level internasional? Memang kenyataannya demikian. Satu hal yang memang tidak bisa kita hindari saat ini ketika 92% kedelai harus kita peroleh dari luar negeri, baik grain maupun meal, kan ya. Jadi tidak bisa kita hindari kenaikan harga yang sedemikian tinggi. Mengapa terjadi kenaikan harga? Kalau tahun 2021 kemarin itu karena ada mogok kerja di Argentina, di wilayah-wilayah pelabuhan sehingga agak terhambat. Brasil juga terjadi penurunan produksi, lalu sehingga Cina meningkatkan konsumsinya cukup besar. Cina itu importer terbesar kedelai hampir 100 juta ton per tahunnya. Tapi ya cerdiknya Cina, dia impor grain hampir 100 juta ton, tapi ekspor meal 100 juta ton jadi juga. Jadi dia olah peningkatan value. Added value itu luar biasanya Cina. Jadi lalu kita sekarang ini tergantung kan, tergantung banyak negara. Dan hanya 3 negara yang menguasai 90% pasar grain dunia.
Yang pertama Brasil yang terbesar, kedua Argentina, yang ketiga adalah Amerika Serikat. Ada Uruguay dan yang lain kecil-kecil. Nah, sekarang sebenarnya prediksi dunia kedelai ini akan meningkat produksinya, bahkan mencapai rekor tertinggi tahun 2020. Tapi prediksi tersebut 2022, maaf, prediksi tersebut ternyata meleset. Karena? Meleset. Karena ternyata terjadi kekeringan di Brasil, kan? Terjadi kekeringan di Brasil, di Argentina, sehingga produksi Brasil ini terkoreksi dari 149 juta metrik ton tahun 2022 ini kemungkinan akan turun menjadi 144, Jadi sekitar artinya turun kita 5 juta ton. siap-siap akan ada kenaikan harga lagi. Iya, itu yang Dampak untuk paling Pak Taryo ini. Ini berita untuk buruk, teman-teman Pak Taryo. sehingga berita kelihatannya agak perlu bernafas agak panjang ini terkait dengan kedelai. Puasanya panjang. Ya. Lalu Argentina juga terganggu produksi kedelainya. Argentina menurunnya tidak sebesar Brasil ya, dari perkiraan semula. Argentina kira-kira menurun sekitar 1 juta ton. Kalau Brasil menurun sekitar 5 juta ton. Kita belum tahu nanti Amerika. Dan panen kedelai ini di Brasil itu antara Januari sampai Maret, lalu kemudian disusul Argentina, setelah itu Amerika. Jadi ini satu siklus produksi kedelai internasional dan juga sangat berpengaruh terhadap ekspor. Lalu bagaimana terkait dengan harga? Harga memang melonjaknya tinggi. Ini yang bikin deg-degan Pak Taryo ini. Kalau kita data yang terendah itu sebenarnya tahun 2020 itu seharga kira-kira kalau VOP ya, VOP itu freight on board itu dirupiahkan sekitar 4.400. Itu di Mei 2020. Terus kemudian mengalami peningkatan terus di bulan November kemarin itu sudah sekitar 6 ribuan freight on board. Lalu sekarang beberapa hari yang lalu itu sudah mencapai 8.400. Jadi dalam tempo 1,5 tahun ini harga kedelai meningkat 2 kali lipat. Jadi ya wajar saja kalau teman-teman pengrajin ini teriak-teriak. Jadi itu sekarang ini kemungkinan besar berdasarkan beberapa analisis, ini harga kedelai di tahun ini kemungkinan akan bertengger di harga 16 US dollar per gantang. Atau itu kira-kira sekitar 8.500 freight on board. Sampai Indonesia mungkin harus tambahkan sekitar 1.500. Sehingga harga kedelai kita panen di Tanjung Priok itu mungkin hampir 10.000. Dan kita tidak tahu akan berlangsung sampai kapan ini. Bisa jadi nanti lewat setelah Lebaran atau pas mendekati Lebaran masih tinggi harga. Sehingga mohon ini juga pengrajin tempe, konsumen juga harus siap-siap menghadapi situasi ini. Karena memang tidak menguntungkan bagi semuanya. Dan ibu-ibu harap juga menerima kenyataan. Walaupun sebenarnya ada blessing in disguise. Nanti tapi cerita blessing in disguise nanti di belakang aja lah. Tapi Pak Taryo udah siap ya. Ini dengan kondisi yang disampaikan oleh Prof. Andreas. Siap. Harus benar-benar memperpanjang nafas dan menyiapkan. Tadi jadi saya setuju dengan Pak Oke. Jadi kalau misalkan komunikasi dengan importir itu saya anggap itu adalah skenario satu lah, opsi satu. Ini di sini ada Pak Oke, mungkin Bapak mau langsung Kemudian, sampaikan kepada Pak Oke. Tapi setelah itu pemerintah harus siap juga dengan cara stok tadi yang disampaikan oleh Pak Herman. Kalau terus-menerus seperti itu hanya berkomunikasi lalu jangka pendeknya oke lah. Tetapi jangka panjangnya harus diskenariokan pemerintah supaya tidak terjadi seperti ini terus-menerus. Tadi memperdayakan BUMN dan seterusnya. Itu Pak Oke. Jadi kalau menyetop pergerakan harga dari luar negeri, kita sudah ikut harga dunia memang nggak bisa. Tetapi bisa jadi bahwa untuk kebutuhan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah dilakukan oleh sistem stok yang dilakukan oleh BUMN. Jadi harga ke tukang tempe, tukang tahunya kan jadi sama. Tapi kalau tukang tempe, tukang tahu ikut dengan voucher Amerika hari ini Amerika naik di Indonesia naik, ini yang sulit bagi tukang tempe dan tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayaknya gitu ya Pak. Pak Oka ada yang mau ditanggapi Pak, silakan. Ya dan gini, saya tuh sangat paham dengan pengrajin tahu tempe. Kenapa kita perhatikan terus saat ini? Karena gini, tahu tempe ini kan salah satu sumber protein yang mudah dijangkau. Dan ada saingan Pak Taryo ini, kasihannya itu gitu. Begitu tahu tempe naik, maka bagi masyarakat nggak ada masalah senang karena bisa beralih sumber proteinnya. Apalagi saat ini saingannya ada telur.
telur lagi turun dan saya sebentar lagi di demo lagi nih sama peternak telur karena biaya produksi telur yang 19 sampai 21 ribu, harga di pasaran sekarang maksimum 20 ribu. Mereka berteriak lagi. Jadi sumber proteinnya itu pengrajin tahu tempe itu bukan hanya menghadapi bahan baku yang mahal, tapi persaingan di pasar karena ada alternatif solusi protein bagi ibu-ibu. Ada telur, ada ikan yang mungkin harganya terjangkau. Itu yang saya maknai dari maksudnya rencana demo pengrajin tahu tempe. Selain bahan baku juga ada saingan lain. Dan kalau ini sampai beralih, tambah repot lah pengrajin tahu tempe ini. Itu yang sedang kita perhatikan. Jadi kalau kita pun memikirkan masalah ketersediaan dan harga yang terjangkau, itu pun pengrajin tahu tempe itu menghadapi saingan lain yang tentunya berpengaruh nih ke telur atau ikan dengan sumber protein lain. Sehingga semua ini menjadikan pembahasan yang cukup pelik bagi kami. Di satu sisi peternak telur lagi kepepet, harga telur ibu-ibu mungkin senang saat ini, padahal baru-baru ini ibu-ibu ribut harga telur yang naik pada saat padahal sebelumnya juga sampai presiden peternak demo peternak ini sampai presiden menginstruksikan jagung dengan 4.500 ke peternak telur. Ini kan komplikasi ini saya di on farm, di perdagangan yang harus selalu kami pikirkan dan saya membutuhkan rekan mitra atau untuk memahami ini bersama. Pak Oke, kita akan lanjutkan sambil kita akan coba dengar apa sih yang tadi disimpan oleh Pak Andreas dan juga dari DPR, upaya apa untuk bisa mendorong ataukah penambahan anggaran dan lain-lain untuk subsidi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Ukurannya kok tempenya kok katanya tambah kecil ya, gimana kalau kita ukuran plastik biasa ya buat beli kedelai lagi susah. Di pasar masih belum sih, belum naik. Di tukang sayur juga masih belum naik. Kalau di pasar biasa 5.000, kalau di tukang sayur keliling 7.000 saya beli. Baru terakhir kemarin hari Selasa. Cuman paling naik 1.000 saya Pak, 1.000 2.000 paling naik gitu. Ukurannya enggak saya. Kalau yang nggak tahu yang lain gitu kan. Kalau saya enggak. Yang tadinya sepanjang itu potong 7 ya tetap potong 7. Enggak sih, kita beli masih standar, harganya masih seperti biasa. Satu papan kan biasa kita beli 5.000. Itu masih tetap. Ukurannya ukurannya enggak seperti biasa. Harganya biasa, cuman ukurannya kecil. Nah, ukurannya segini sekarang. Tadinya segini. Pak Andreas tadi mau menambahkan lagi. Ya, terkait dengan ini ya, sebenarnya ada satu hal yang bisa dikembangkan. Situasi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan positif oleh pemerintah dan kita semua. Bagaimana caranya dengan mempertahankan harga yang sekarang ini relatifly agak tinggi dan ini akan menguntungkan untuk pengembangan kedelai nasional. Karena sebenarnya kuncinya di sana lah, kuncinya bagaimana kita bisa mengembangkan kedelai nasional, bagaimana luas panen meningkat, bagaimana petani sejahtera kan di sana. Kalau dalam kondisi yang sebelum-sebelumnya harga kedelai kita panen di Tanjung Priok itu hanya 5.000 loh. 5.000, 6.000 nanti sampai ke konsumen hanya 7.000, 8.000. Iya. Kedelai di tingkat petani itu jatuh sekitar 5.000, 6.000. Mana ada petani mau nanam kedelai kan? Itu kalau kondisi-kondisi sebelumnya. Sehingga kondisi saat ini seharusnya bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk membangkitkan lagi kedelai. Tidak perlu ada wacana seperti dulu Pak Jale, Upsus kedelai, enggak perlu. Persoalan terbesar pembangunan atau pertanian untuk kedelai adalah soal harga. Bagaimana bisa, misalnya biaya produksi kedelai ya, biaya produksi kedelai di jaringan tani kami itu per kilogramnya itu antara 7.000 8.000 per kilogram. Kalau itu tidak nyewa loh lahannya ya. Kalau lahannya nyewa itu antara 10.000 sampai 13.000.
10.000 sampai Sama kayak 13.000 harga sekarang berarti. dijualnya 7.000 kan. Nah sekarang kalau harga kedelai pada level kemungkinan besar ini untuk teman-teman perajin tahu dan tempe, kemungkinan akan mepet ke 13.000 nanti harga kedelai. Nah kalau bisa sampai seperti itu, harga sekitar 12.000, 13.000 dan kita pertahankan, mekanismenya ada. Walaupun ini bukan tugas Kemendak, tapi tugas Kemenku kan, Kementerian Keuangan terkait dengan tarif. Nah kalau itu bisa kita pertahankan, petani akan bergairah. Kalau petani bergairah menanam, sudah barang tentu persoalan ini sedikit demi sedikit akan bisa kita atasi. Kita pernah kok, tahun 92 itu kita hampir swasembada kedelai. Karena pada saat itu luas tanam kita 1,7 juta hektar. Sekarang hanya berapa? 450.000 hektar. Itu pun kalau datanya ada, teman saya bersihin. Nah, itu kalau benar datanya kan gitu kan. Ini Pak Herman ini dulu juga di Komisi 4, nanti kita tanya sama beliau biar lebih panjang, kita jeda dulu. Karena sudah habis di segmen ini waktunya, Pak Herman akan jelaskan lebih lanjut lagi, tetap bersama kami. Sampaikan Pak Taryo, silahkan Pak Taryo. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Yang pertama bahwa memang kita menunggu-nunggu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik jangka pendek maupun skenario jangka panjang, sehingga keinginan para pengrajin tahu tempe ini terpenuhi. Jangka pendek memang tadi walaupun Pak Oke tidak setuju kita demo, dan mudah-mudahan skenario jangka pendek Pak Oke tetap laksanakan, bukan karena subsidi, karena demo. Tetapi Pak Oke lebih peduli terhadap pengrajin tempe tahu dan konsumen tahu tempenya. Nah ini kami berharap kekompakan seluruh pengrajin tempe dan tahu yang memang sudah dijadwalkan demo mogok selama 3 hari, yaitu 21, 22, 23. Ya, apa boleh buat, itulah suara hati para pengrajin tempe tahu. Sehingga untuk kekompakan tadi menaikkan Rp1.000 pun susah. Maka dengan kekompakan libur produksi, kita berharap ada kekompakan sehingga nyaman pengrajin tempe tahu untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Kemudian konsumen juga tidak keberatan. Itu barangkali tambahan dari saya. Baik, Pak Taryo. Pak Herman silakan. Iya. Urusan pangan ini harus serius ya. Jadi Kementerian Perdagangan saya kira akhir-akhir ini memang mulai serius membahas terkait dengan persoalan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat. Kita juga agak khawatir sebetulnya jauh ke depan. Kalau hanya pengaruh inflasi di Amerika atau masalah produksi di Brasilia dan Argentina, kemudian mempengaruhi terhadap urusan pangan. Padahal ada dua sisi lain, ada feed dan ada fuel. Dengan kemudian biofuel mungkin nanti akan menjadi usaha baru atau menjadi fuel atau alternatif terhadap BBM, ini juga bahaya akan berebut dengan food. Oleh karenanya idealnya ya kita harus mencapai swasembada pangan, harus mencapai kedaulatan kemandirian pangan untuk paling tidak beberapa komoditas yang saat ini sangat sensitif dengan harga pasar dunia. Yakni? Ya seperti beras ya karena itu dikonsumsi setiap hari, tahu tempe atau kedelai, kemudian ayam ya daging ayam karena itu juga menjadi komoditas yang harus dijaga stabilitasnya gitu ya. Daging sapi ya, kemudian gula. Kemudian yang harus dijaga jagung. Karena jagung sangat berpengaruh juga nanti terhadap peternakan gitu ya. Dan saya kira ini paling tidak minimal yang harus kita jaga. Dan saya setuju Pak Oke kalau ada pemikiran ke depan bagaimana kita seperti membentuk cadangan beras pemerintah. Bisa juga kita membentuk kedelai atau cadangan kedelai pemerintah. Cadangan gula pemerintah. Cadangan pangan strategis pemerintah. Yang ini dijaga oleh BUMN berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan. Ini yang kita jaga berdasarkan neraca komoditas. Baik, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Pak Oke, silakan Pak Oke singkat saja. Pak Dirjen. Pemerintah sangat concern terkait hal ini. Yang kami pastikan adalah kelanjutan ketersediaan bahan baku bagi pengrajin tahu tempe. Mudah-mudahan pengrajin tahu tempe bisa tetap bersemangat karena saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan dengan berbagai aspek yang tadi saya sampaikan.
kami pastikan ketersediaan tetap tersedia walaupun itu tentunya saat ini belum bisa dipasok dari dalam negeri, tapi ketersediaan kami pastikan ada. Baik. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Herman Kairon, Prof. Dwi Andreas dan juga Pak Sutaryo. Tetap semangat Pak untuk bisa mencukupkan tempe tahu yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Saya Brigita Manohara pamit, terima kasih sudah bersama Indonesia Business Forum. Sampai jumpa.